Halo, dengan saya Bude Potret. Di sini saya ingin mengajarkan mengenai pengeditan dengan aplikasi Snapseed. Jadi kalian bisa download dulu ya. Setelah itu kita cari foto yang akan kita edit. Kenapa sih foto-foto yang sudah jadi ini harus diedit walaupun kita sudah matang ya pada saat pengambilan fotonya segitiga exposure-nya? Ya, karena hasil hasil foto yang kita ambil itu kadang ada yang kurang ya, kurang sesuatu. Jadi kita dengan cara pengeditan ini memperbaikilah foto tersebut. Dan bukan foto jelek yang kita edit ya menjadi bagus, bukan. Jadi hasil foto yang sudah matang baru kita edit sedikit, memperbaiki saja ya. Dan di sini saya memberikan contoh foto makanan. Kebetulan saya cari yang berwarna-warni ya, sehingga kita bisa coba praktekkan di sini. Pada Snapseed ini ada beberapa macam fungsi ya, ada Looks, Tools, lalu Export. Di Looks itu ada beberapa macam preset yang bisa kita gunakan. Kalau nggak cocok ya kita harus editing manual ya. Nah ini ada di fungsi Tools itu ada brightness ya. Kalau di Snapseed ini kita cukup menggeser-geser aja ya, naik turun kiri kanan ya. Kalau untuk menambah ke kanan, mengurangi ke kiri. Kalau misalnya mau menerangkan di brightness ya kita ke kanan, kalau untuk meredupkan berarti ke kiri. Kita geser pakai jari kita. Atau untuk besar kecilnya ngezoom zoom in zoom outnya kita gunakan dua jari ya, jempol dengan telunjuk. Nah di sini ada beberapa fungsi yang saya berikan contoh ya. Ini salah satunya adalah fungsi dari detail. Detail ini struktur itu biar terlihat ya. Jadi kalau ada garis-garis itu jauh lebih kelihatan. Kalau sharpener itu lebih ke fokusnya aja gitu. Dan fungsi-fungsi lainnya yang bisa dicek, bisa dicoba ya di sini. Di sini ada juga curve. Nah ini sangat bermanfaat untuk kita mengedit di curve ini. Kita bisa geser ke bawah ya. Di sini ada RGB. RGB singkatan dari red, green and blue. Lalu red, green and blue-nya yang sendiri-sendiri. Lalu yang seperti buku terbuka itu juga seperti preset ya, itu bisa dipilih kalau ada yang sesuai. Tapi biasanya kalau pengeditan makanan sih jarang ya kita pakai preset karena kadang-kadang tidak sesuai, warnanya bisa berubah gitu dari makanan tersebut. Sehingga kita perlu untuk mengedit secara manual. Nah, selanjutnya fungsi lain di Snapseed ini ada di sini ada seperti temperatur ya. Temperatur dan tint ini kalau ke kanan dia lebih kuning ya, ke kiri dia lebih ke biruan gitu. Nah, ini bisa dicek ya cara-caranya. Tinggal geser aja kanan dan kiri, atas atau bawah. Selanjutnya di sini ada cropping ya. Di sini kita bisa mengukur kira-kira seberapa besar objek yang mau kita ambil ya. Jadi fotonya kita potong. Lalu di sini ada rotate. Nah, ini rotasi ya. Kita bisa putar-putar. Lalu ada lagi perspektif di sini. Kita bisa turunin, naikin ya. Ini biasanya kalau untuk mengedit satu gedung bisa membantu ya ini biar kelihatan lebih tinggi. Lalu ada lagi ini seperti expand, ini nambah ya kiri kanan atas bawah sehingga foto kita menjadi lebih lebar ya. Berikutnya kita ke tools lagi, kita klik selection. Nah, ini adalah untuk memperbaiki hanya di bagian tertentu. Jadi kita bisa tambahin brightness-nya, strukturnya, saturasinya ya di bagian tertentu saja. Jadi tidak semuanya.
Dan ini bisa kita pakein dua jari ya, dari jempol dengan jari telunjuk itu memperbesar, melebarkan, mengecilkan gitu ya, dari lingkaran yang mau kita perbaiki saja gitu. Nah, terus di selection ini juga kita bisa menambah di mana kira-kira kita mau mengedit. Cukup dengan mengklik yang di bagian bawah ada tanda tambah. Nah, kita klik saja di mana selection yang kita mau perbaiki gitu ya. Lalu bagian tersebut juga bisa juga dengan cara B-nya tersebut ya, yang tulisan tersebut diklik agak lama, nanti akan keluar seperti ada tanda copy, erase, tanda gunting gitu ya. Nah, itu bisa kita copy, kita pindahin kemana yang mau kita perbaiki lagi. Cukup dengan mengklik pastenya ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki hanya di bagian tertentu saja. Selanjutnya ini adalah dodge and burn yang bisa kita edit ya di brush ya. Kalau dodge itu untuk lebih menerangkan ya. Kalau kita gosok-gosok aja gitu lebih menerangkan, itu adanya di atas di positif. Nah, kalau yang burn itu di negatifnya. Jadi dia lebih gelap seperti ini. Kita tinggal gosok-gosok aja. Selebihnya juga kalau brushing itu yang sebelahnya dodge itu ada, itu kita cukup geser-geser aja, nanti dia bisa lebih cerah, lebih gelap gitu ya. Nah, ini ada lagi editing salah satu fungsi lah ya di Snapseed yang sangat membantu, yaitu healing. Nah, healing ini untuk memperbaiki, misalnya seperti ini kita mau ngapus ya, kita zoom in zoom out ya mainannya ya dengan dua jari tangan. Kita cek mana lagi yang kira-kira mau kita hapus ya, jangan sampai terhapus sebelahnya gitu. Jadi sangat harus hati-hati juga gitu ya. Nah, ini adalah fungsi glamour glow. Glamour glow itu membuat si foto terlihat kinclong ya, dia kelihatan lebih mengkilat. Di foto-foto tertentu memang tidak digunakan. Jadi ini kita bisa coba-coba sendiri juga. Nah, selanjutnya ini dramatik. Dramatik ini adalah untuk lebih mendramatisir ya dari foto tersebut. Memang tergantung dari fotonya. Kalau untuk foto makanan sih memang lebih tidak digunakan sih ini ya, karena warna juga jadi berubah gitu ya. Nah, kalau ini mungkin lebih ke landscape, bisa dipakai. Fungsi vintage ya sama ya, ini juga kita bisa klik pakai preset, kira-kira ada yang cocok atau enggak gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga, kita coba-coba aja. Kalau ada yang sesuai, kalau tidak ya nggak usah dipakai. Fungsi lain di Snapseed ini yang banyak digunakan juga yang blur ini ya. Salah satu fungsi untuk membuat suatu objek menjadi lebih fokus ya, karena belakangnya ngeblur ya, bisa digunakan fungsi ini dengan cara kita menggunakan dua jari ya, jempol dengan telunjuk kita, atau telunjuk dengan dengan jari tengah ya, untuk membesarkan, mengecilkan lingkaran ya. Lalu kita geser kiri dan kanan untuk menambah, mengurangi efek blurnya. Kita bisa geser juga naik turun ke atas ya, untuk memperbaiki efek blurnya, menambah atau menguranginya ya. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk portrait ya biasanya ya, ini sangat bermanfaat. Selain itu ada fungsi double exposure ya yang di bawah. Nah, ini adalah untuk menambah satu foto lagi. Kita klik lalu kita cari foto yang ingin kita tambahkan di foto yang sudah kita akan edit tadi ya.
Nah, ini salah satu contohnya, saya ambil foto yang sama ya. Seperti ini jadinya. Kita posisikan di yang sesuai, kira-kira ingin ditambahkan di mana posisinya gitu ya. Nanti kita bisa geser-geser. Nah, di bawah itu kita bisa klik, kita cari yang sebelah kiri aja. Nah, ini ada efek-efeknya untuk membuat si foto penambahannya ini ada ngeblend atau multi ya, jadi bisa kita klik-klik salah satunya. Kalau ada yang cocok silakan, kalau enggak nanti kita editing manual. Seperti ini contohnya, kita editing manual ya. Kalau mau edit manual, kita klik di atas, itu ada stack edit, lalu kita cari view edit, kita klik. Nah, ini ada paling atas ya pengeditannya. Lalu kita klik yang di tengah stacknya, lalu kita geser, kita yang di bawah itu kita posisikan invertnya di angka 0 dulu ya, sehingga dia bisa terhapus kalau kita gosok-gosok. Nah, dicoba aja nanti. Kira-kira ini hanya demo aja ya, ini kira-kira aja. Salah satu contohnya kalau kita mau menambahkan foto lain di foto yang sudah akan kita edit, double exposure ya. Nah, ini digosok-gosok gitu ya, sesuai dengan keinginan, mananya yang ingin kita hapus. Ini contoh aja seperti ini jadinya setelah kita gosok-gosok ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya kalau kita mau bikin nama ya, watermark, ini kita bisa gunakan teks. Kita bisa cek di sini kira-kira mau tulisin apa. Di sini saya coba tulis nama saya ya, Bude Potret. Nah, kita tempatkan di mana posisi yang ingin kita beri nama. Kira-kira seperti itu. Kalau mau besarin, kecilin tulisan juga pakai 2 jari ya. Pokoknya kalau di Snapseed itu hanya perlu geser-geser, terus zoom in zoom out gitu ya, pakai 2 jari. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa ngeblend, bisa ngeblurin atau lebih fokus ya, seperti itu. Nah, tulisan-tulisannya bisa kita pilih mau yang mana. Kalau untuk kita bikin harga atau brand, itu biasanya juga bisa pakai Snapseed ini. Kita pakai yang seperti ini, contohnya ditaruh di pojok ya, tulisannya di atas gitu. Bisa kita tulis harga dari produk tersebut gitu ya, atau nama brandnya apa. Nah, seperti itu contoh salah satunya. Ini bisa macam-macam ya, kotak-kotak ya, kita bisa cari yang sesuai dengan keinginan. Di Snapseed ini juga ada fungsi untuk membuat frame, tapi harus hati-hati ya, karena frame di Snapseed ini bisa mengurangi dari foto yang kita sudah edit ya. Kalau saran saya sih kalau mau bikin framing mungkin di aplikasi lain aja, karena ini nanti jadi kepotong fotonya. Oke, itu adalah beberapa fungsi dari tools yang ada di Snapseed. Kalau sudah oke semua, sudah diedit sesuai dengan keinginan, maka kita bisa save dengan cara mengeklik export, kita klik save-nya. Oke deh, sampai ketemu di materi selanjutnya. Selamat mencoba.